Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Kembali bersama-sama kita akan belajar dari kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai yang ke-23, meneruskan topik dengan Nabi palsu berseru atas nama Tuhan. Nah, ini seri yang ketiga, dan seri yang ketiga ini adalah khususnya berbicara apakah nabi palsu masuk neraka, apakah nabi palsu binasa ataupun masuk neraka. Wow. Nah, baik, kembali kita ke ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita akan baca lagi khususnya ayat yang ke-15, Matius 7 ayat 15, dan akan kita lanjutkan nanti dalam penjelasan ayat-ayat yang lainnya. Matius 7 ayat 15 berkata demikian, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah surga Allah yang buas. Luar biasa. Ya. Di sesi yang pertama, sesi yang kedua, sudah jelaskan siapa yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu. Kemudian ciri-ciri nabi palsu dengan nabi asli atau nabi yang benar-benar datang dari Tuhan. Ya, saya sudah jelaskan hal itu. Maka sekarang kita mau melihat bagaimana ya akhir hidup ataupun nasib hidup atau keberadaan nabi-nabi palsu ini. Ya, ini sangat penting sekali ya. Ya, nabi-nabi palsu ya, sekali lagi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu lah yang ditegur oleh ditegur keras oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Ya, ya, nah itu. Jadi dalam konteks ini Matius 7:15 sampai 23 ini berhubungan dengan ajaran sesat, ajaran sesat. Jadi mari kita lihat bersama-sama. Oke, ya, apa menjadi nasib nabi-nabi palsu? Nah ini bisa kita lanjutkan di ayat 21 sampai 23. Nasib dari nabi-nabi palsu. Pertanyaannya, nabi palsu ini masuk surga? Wow, tentu tidak. Nah ini dia, harus tegas mengatakan tidak. Ya, kan dikatakan di sini orang-orang ini menyebut Tuhan, Tuhan. Ya, ayat 21. Saya ulang, saya baca khususnya ayat yang ke-21. Ini sudah kasih Tuhan supaya jelas. Matius 37 ya, ayat yang ke-21 berkata demikian. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, hampir setiap keyakinan yang ada di dunia ini memiliki kepercayaan ada Tuhan, bahkan memanggil Tuhan dengan nama masing-masing, dengan cara masing-masing, sesuai dengan aturan masing-masing. Tapi tetap manggil Tuhan, Tuhan. Ya. Jadi di sini kita perhatikan secara kasih Tuhan, nabi-nabi palsu ini mengaku diri sebagai orang Kristen. Atau mungkin kita berpandangan mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ya. Tapi kita perhatikan bersama-sama, apakah mereka ini sudah termasuk namanya orang Kristen atau orang yang sudah beriman kepada Tuhan, orang yang sudah ada di dalam Tuhan, atau belum? Ini penting sekali.
Ya. Nah, kalau kita perhatikan, sekalipun seru memanggil nama Tuhan, belum tentu orang yang beriman, belum tentu orang yang percaya kepada Tuhan. Ya belum tentu ada iman dikaruniakan kepadanya, atau katakan belum, dia itu sudah menjadi hamba Tuhan, dulu sungguh-sungguh takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu tiba-tiba berubah, ya bukan lagi hamba Tuhan, hamba iblis, hamba setan, kembali kepada dunia. Maka saya mengatakan kita perlu memahami namanya itu juga iman, iman dengan keselamatan. Iman dan keselamatan itu adalah sesuatu karunia dari Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengaruniakan iman dan keselamatan kepada seseorang, itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Maka Tuhanlah yang menjaga, memelihara ya, orang yang sudah dikaruniakan iman, percaya kepadanya. Dari mulai dia lahir baru sampai dia masa hidupnya, bahkan selama-lamanya dia akan beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena bukan iman itu bukan diraih oleh manusia. Keselamatan itu bukan diraih hasil pekerjaan manusia, itu pemberian Tuhan. Maka ketika Tuhan mengaruniakan kepada seorang, selamanya itu ada padanya. Maka nanti ada topik tersendiri untuk belajar untuk hal itu. Maka tidak mungkin hamba Tuhan yang sudah lahir baru tiba-tiba berubah menjadi hamba iblis, hamba setan. Kalau jatuh dalam dosa, iya. Ya, siapa yang berani mengatakan di antara kita hamba Tuhan tidak pernah berbuat dosa atau jatuh dalam berbuat dosa? Ada yang berani? Nah, seperti Yesus mengatakan kepada orang Farisi ahli Taurat ketika menghakimi seorang wanita, bahwa wanita itu adalah orang berdosa, lalu dikatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa lebih dahulu menghukum orang ini? Mereka terdiam malah pergi. Artinya apa? Mereka juga orang berdosa. Kita juga hamba-hamba Tuhan, masih ada peluang dan potensi jatuh dalam dosa, saudara. Ya, luar biasa. Nah, ini mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi, memang ada orang berseru-seru atas nama Tuhan, berseru atas nama Tuhan, dan juga terlibat di dalam pelayanan, bahkan sungguh-sungguh dalam pelayanan. Coba kita perhatikan ayat 22, dia katakan 22. Nah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan mujizat demi nama-Mu, demi nama-Mu. Nah, kita perhatikan nih, ya, orang-orang ini melayani Tuhan, melayani ya atas nama Tuhan, berseru atas nama Tuhan, ya, kemudian mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan yang lain sebagainya. Setan pun bisa melakukan mujizat. Setan pun bisa berseru-seru panggil nama Tuhan. Nah, kita mau perhatikan bersama-sama firman Tuhan. Peristiwa bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa di Mesir, ahli-ahli nujum yang orang Firaun itu juga bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa. Nah, bisa biasa ya. Jadi tidak jaminan orang yang melakukan mujizat itu adalah orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah beriman kepada Kristus atau beriman kepada Tuhan, tidak. Ya. Mari kita perhatikan di sini. Tetapi orang-orang ini tidak taat kepada Tuhan. Jadi mereka kelihatannya melayani. Melayani mungkin menggunakan nama Tuhan, melakukan mujizat dengan nama Tuhan. Tapi Tuhan yang mana dulu? Tuhan Yesus. Tidak, justru ini teguran Tuhan Yesus kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu sudah ada zamannya Yesus. Zamannya perjanjian lama sudah ada nabi-nabi palsu. Sampai ke zaman Yesus pada saat ada dunia ini sudah ada nabi-nabi palsu.
Ya. Jadi kalau kita perhatikan di 21, sekalipun mereka melayani atas nama Tuhan, melakukan mujizat atas nama Tuhan. Ada 23 dikatakan begini. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripada aku, kamu sekalipun buat kejahatan. Wow. Nah, jadi kita lihat orang-orang ini adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi ini ketidaktaatan ini sangat kontradiksi dengan sebutan Tuhan yang mereka gunakan. Ya, contoh Lukas, kita lihat Lukas ya. Lukas 6. Lukas 6 ayat yang ke-46. Berkata demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang dikatakan apa yang aku katakan? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, itu terlalu banyak. Bukan saya zaman ini, zaman sekarang ini memanggil kata Tuhan, Tuhan. Tapi tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang adalah firman Tuhan. Tidak taat. Orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang sudah dikaruniakan iman dan keselamatan kepadanya, tentu dia pasti memiliki ketaatan dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya. 2 Timotius 2:19. Coba kita tambah lagi 2 ya. 2 Timotius 3. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ingat tuh, setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Wow. Artinya di sini ada orang yang mengenal nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, belum tentu dia itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Mengapa? Karena orang yang sudah kepunyaan Tuhan, Tuhan mengenalnya siapa dia. Maka setiap orang yang menyebut nama Tuhan, itu orang yang sudah beriman kepada Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka pasti meninggalkan kejahatan. Tidak ada lagi di situ kemunafikan, kejahatan, kejahatan yang lain. Tidak ada. Jadi ini sangat kontradiksi. Makanya orang-orang yang memanggil nama Tuhan, Tuhan dan juga melakukan mujizat, melayani sebagai apapun itu, ya. Nah, kita melihat dari buah kehidupan saudara. Jadi pertanyaannya, kalau nabi-nabi palsu sekalipun memanggil nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, apakah mereka ini masuk surga? Tentu tetap katakan tidak. Perhatikan 21. Ya, tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik. Perhatikan halaman 21. Ya, jadi itu. Nah, 21 sekali lagi kita katakan, jika seorang menyucikan dirinya, nah, bukan Matius ya, kembali kepada Matius. Matius 7 ayat 21 tadi. Berarti kan, bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa pun di surga. Dia yang melakukan kehendak. Ya, kalau tadi kan misalnya melayani, dikatakan di situ melakukan mujizat, ya, dan yang lain-lain sebagainya, apa yang dilakukan melayani, yang melayani itu kan kebaikan, boleh kebaikan. Tapi bukan karena itu orang diselamatkan. Bukan karena melakukan perbuatan baik orang diselamatkan, tidak. Ya, jadi penafsiran terhadap ayat 21 ini tidak boleh bertentangan dengan apa? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata atas. Mari kita lihat. Ya, ini ayat yang sudah sangat terkenal, sering kita baca ya. Nah, kita jangan salah, kita lebih baik baca langsung kepada kitabnya.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena apa kita diselamatkan? Kasih karunia pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Itu hanya dari Tuhan yang memberikan. Ya. Lalu dia katakan bukan hasil usahamu. Jadi bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Nah, tapi apa? Tapi pemberian Tuhan. Tidak satu kata pun, satu perbuatan apapun untuk kita memperoleh keselamatan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tidak. Bukan karena kita melayani, bukan karena kita berbuat baik, bukan. Ya. Nah, oleh katakan apa? Karena pemberian Tuhan, sama anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kita beriman kepadanya, pemberian Tuhan kita memperoleh keselamatan, pemberian Tuhan kita menjadi hamba Tuhan, menjadi jemaat. Nah, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan sampai kita salah tafsirkan, kita pilih-pilih kerjakanlah keselamatanmu. Seolah-olah kita harus berbuat sesuatu, memperjuangkan untuk memperoleh keselamatan itu. Ya, tidak. Ketika kita dikaruniakan iman dan keselamatan, itu selamanya menjadi milik kita. Tapi ada orang bilang, enak saja kalau seperti itu, tetap aja berbuat dosa. Nah, iman adalah tanpa ajaran sesat, ajaran yang keliru, salah. Nah, justru orang yang sudah dikaruniakan iman, dikaruniakan keselamatan, ya, dikaruniakan keselamatan oleh Tuhan, pemberian karena anugerah Tuhan, dia sudah menjadi anak-anak Allah, dia harus hidup sesuai dengan ya sifat anak-anak Allah, anak-anak Bapa, saudara kasih Tuhan. Maka dikatakan di sini, jangan ada orang megahkan diri. Nanti kalau kita mengaku keselamatan karena hasil kerja keras kita, hasil perjuangan kita, bisa saja kita menjadi sombong. Mari katakan jangan mermegah. Tidak ada yang kita megahkan, kita sombongkan dari hidup ini, termasuk iman dan keselamatan itu hanya karena Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan kembali kepada ayat 21b dengan kata-kata ini, karena itu kata-kata ini bukanlah bukan yang membuang iman, tetapi menyaratkan sebagai asal usul sumber dari mana semua perbuatan baik yang ada. Maka saya katakan, ya, orang yang sudah beriman kepada Tuhan, orang yang sudah beriman kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan, pasti melakukan hal yang ke-10 ini. Ya. Karena kita itu buatan Allah, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan Tuhan di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Maka untuk apa kita dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, wow. Jadi kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah beriman, karena kita sudah diperoleh keselamatan. Kita mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, segala pekerjaan yang baik kita lakukan. Jadi jangan dibalik. Berperilaku baiklah, berbuat baiklah supaya engkau diselamatkan. Keliru, salah, maka kalau seperti itu ajarannya orang Kristen, maka tidak ada bedanya dengan agama lain. Tidak ada bedanya. Semua agama juga mengajarkan kebaikan untuk memperoleh keselamatan. Itu baik adanya. Tapi dalam ajaran Kristen tidak seperti itu. Ya. Kita harus melakukan segala pekerjaan yang baik. Mengapa? Karena kita adalah orang yang sudah beriman, orang yang sudah memperoleh keselamatan karena anugerah Tuhan. Maka hidup kita harus berubah terus-menerus. Maka orang seperti ini tidak akan pernah berhenti. Ya tiba-tiba di tengah jalan, ya jadi hamba setan, hamba iblis. Hanya karena kita mungkin melihat pernah jatuh dalam dosa, perbuatan dalam dosa, langsung kita menghakimi orang ini dari nabi palsu, hamba Tuhan palsu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan secepat itu kita menilai dan menghakimi, mengukur orang lain. Bagaimana kalau kita mengukur, menghakimi, menilai orang lain? Jadi seperti itu, kita mati duluan, lalu dia udah berubah, bertobat. Dalam perjalanan hidupnya ternyata dia bertobat kembali. Artinya bertobat di sini bukan terima Yesus lagi, mengubah hidupnya kembali. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menolong dia, mengingatkan dia. Kalau dia memang benar-benar sudah beriman kepada Tuhan, Roh Kudus yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun dia semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, itu Roh Kudus. Maka kembali kepada kita ya, di sini.
Yang lagi. Jadi ayat 21 itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak membuktikan imannya dengan perbuatan baik. Sebenarnya tidak berbuat baik itu tadi yang bersuruh-suruh nama Tuhan itu. Kelihatan seperti itu ya. Nah, ya, perbuatan baik dalam standarnya dia, standarnya nabi palsu, standarnya mungkin orang menilai dia orang baik. Jadi orang seperti ini udah jelas. Nabi-nabi palsu seperti ini udah jelas. Ya, Tuhan sudah mengatakan di ayat yang terakhir tadi itu. Luar biasa ya. Ya, di ayat yang terakhir, kembali kita kepada Injil Matius pasal yang ke-7 tadi ya, ayat 23. Kita katakan apa? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal ya, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal namanya nabi-nabi palsu itu. Artinya mereka bukan orang yang percaya beriman kepada Tuhan. Mereka melakukan berbuat baik karena agama, untuk memperoleh sesuatu, untuk motivasi, untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperoleh sesuatu untuk kehormatannya, supaya bisa diterima. Dan barangkali supaya dapat, kalau istilah sekarang mau jadi hamba Tuhan, supaya mendapatkan perpuluhan, supaya dapatkan uang. Wow, salah keliru orang seperti ini belum mengenal Tuhan. Kalau motivasinya tidak murni, motivasi tidak baik, motivasinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekali berbuat enyalah, artinya apa di sini? Binasa, tidak masuk surga. Orang seperti ini, ya ini tidak, ini bukan iman, ya bukan iman. Nah, mengapa? Mari kita lihat. Orang yang percaya tapi tidak pernah berbuat apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, dia katakan dia orang beriman, tapi tidak taat, tidak mengerjakan apa-apa, maka orang seperti ini sesungguhnya adalah ya iman palsu, bukan iman yang sesungguhnya. Ya, kita lihat, ya maka itu iman itu adalah iman yang mati. Ini menjadi ayat penutup. Kita lihat bersama-sama di kitab Yakobus. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2:17 mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Adalah mati. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan atau yang Tuhan sudah mengaruniakan iman kepadanya sehingga dia beriman kepada Tuhan adalah orang yang harus berbuat sesuatu, bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau tidak, ya kemungkinan sebenarnya belum, itu bukan orang beriman, itu iman yang mati. Mati berarti mati ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa, mati. Ya. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-26 berkata demikian dalam Yakobus 2 ayat 26. 26 berkata demikian ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Kalau tubuh sudah mati, itu nggak bisa berbuat apa-apa. Diumpamakan iman seperti itu. Ya, tidak pernah ada orang mati bisa bergerak. Ya, dia pakai baju sendiri, lalu dia pergi pemakaman sendiri, ya dimandiin sendiri, nggak bisa. Dia tergantung kepada orang lain. Karena orang mati itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Yakobus mengatakan orang seperti ini, kalau ada orang seperti ini, umpamakan seperti orang beriman, ya beriman. Ya lagi seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi orang yang katakan dia beriman tapi tidak berbuat apa-apa, itu adalah iman yang palsu. Ya, maka ini kita bisa lihat dari nabi-nabi palsu yang ditegur oleh Tuhan Yesus di Injil Matius 7 ayat 21-23. Ini jelas ya. Jadi pertanyaan terakhir, apakah nabi-nabi palsu yang tidak beriman ini tapi kelihatannya baik, kelihatan melayani, berseru-seru kepada Tuhan, melakukan mukjizat, maka Yesus sendiri yang mengatakan, enyalah engkau dari hadapanku. Artinya apa? Tidak masuk surga alias binasa. Kalau dia nggak bertobat datang kepada Tuhan. Kalau selama sampai akhir hidupnya, ya
tetap tidak percaya beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ya akhir hidupnya pasti binasa. Tapi bagi kita hamba-hamba Tuhan masa kini, ya sekarang ini saudara kasih Tuhan, ada hamba Tuhan yang palsu, ada hamba Tuhan yang asli. Hamba Tuhan yang palsu itu udah pasti bukan datang dari Tuhan. Sekalipun mereka menyebut nama Tuhan, sekalipun mereka mungkin berbuat baik, kelihatannya seperti itu, ataupun mereka ada di tengah-tengah gereja sebagai penginjil, guru skala minggu, ya pendeta mungkin, ya. Tapi kita lihat buah dari kehidupannya dan akhir dari kehidupannya, ya. Apakah taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Bapa, atau itu justru untuk hanya sekedar mempertahankan hidup, mencari hidup, hidup secara daging ataupun kebutuhan-kebutuhan dunia, supaya dia bisa makan, bisa minum, bisa dihargai, dihormati. Nah, ini yang keliru, salah. Nah, kalau orang seperti ini, itu adalah nabi ataupun katakan dalam sekarang ini hamba palsu. Kalau hamba asli, hamba Tuhan asli yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia akan taat kepada Bapa, setia untuk mengiring Tuhan Yesus, setia untuk melayani Tuhan Yesus, setia untuk melakukan segala perkara-perkara yang baik. Dia akan setia sampai mati. Pernah nggak dia jatuh dalam dosa? Pernah. Mana sih dalam Alkitab yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Pernah berdosa? Pernah berdosa. Dia mengajari istrinya supaya ketika mereka ada di Mesir, nanti kalau kita katakanlah engkau adikku ya, karena begitu istrinya begitu cantik. Apakah dengan demikian akhirnya dia katakan langsung masuk neraka? Wow. Demikian juga Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Ada Salomo, dan ada yang lain sebagainya. Tidak, karena bukan perbuatan mereka itu menyelamatkan mereka, tetapi adalah iman mereka. Tapi orang yang beriman ketika dia sadar atas segala dosa, kesalahan, perbuatan yang dia lakukan, maka ya segala kesalahan, pelanggaran yang dilakukan dia sadar, dia akhirnya berubah, bertobat, metanoia, perubahan terus-menerus yang terjadi. Dan itu juga yang terjadi bagi kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai ada hamba Tuhan merasa paling suci, paling kudus, lalu melihat orang lain orang yang paling berdosa. Jangan, lebih baik kita cerdas melihat kekurangan kita, pelanggaran kita, dosa kita daripada orang lain, hamba Tuhan yang lain. Ya. Mari kita masing-masing mengoreksi diri kita. Kalau memang ada teman hamba Tuhan yang lain dan nyata-nyata melakukan dosa, mari kita tegur. Jangan, kalau itu dekat dengan kita, ada bersama dengan kita tegur saja. Jangan kita hanya menegurnya melalui media sosial. Ya. Untuk apa? Kira-kira kalau kita menegur orang hamba Tuhan melalui media sosial, motivasi kita apa? Supaya terkenal. Supaya banyak orang yang dengar hal itu, seolah-olah ada hamba Tuhan yang terpuruk jatuh dalam dosa. Mari teman-teman hamba Tuhan, jangan seperti itu, ya. Jangan posting-posting hal-hal yang demikian di Facebook maupun di YouTube. Mari kita mengoreksi, memperbaiki diri kita sendiri. Ya, Yesus mengatakan bahwa ketika ada orang berbuat salah pelanggaran, kita tegur dengan empat mata. Itu dulu awalnya, baru langkah-langkah berikutnya. Baik, Bapak Ibu terkasih Tuhan, kiranya pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Maka kesimpulannya, apakah nabi-nabi palsu itu masuk surga atau neraka? Bagaimana nasib mereka? Jika tidak bertobat, tidak datang kepada Tuhan, namanya sudah nabi-nabi palsu, ya udah pasti masuk neraka alias binasa. Ya, binasa. Itu siapa yang mengatakan? Bukan saya. Yesus sendiri di ayat yang terakhir tadi. Kenyalah engkau dari hadapanku. Artinya, ya, dia binasa. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala hormat, kemuliaan bagi Bapa,
bagi Putranya Kudus, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup terus beriman, hidup di dalam kebenaran, dan selalu mempermuliakan Allah. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.